mereka itu punya trik untuk menghindari pajak yang ini akan masuk negara. Perlu Cak Agus terangkan ya transfer pricing, tax haven dan lain-lain ini perlu ini. Ya, nah jadi salah satu triknya atau trik yang disebut-sebut itu populer itu namanya tadi yang disebut itu transfer pricing. Nah, jadi gini, transfer pricing ini jahat sekali dan ini saya kira sebenarnya korupsi yang luar biasa dan sebenarnya juga sudah banyak yang tahu kan. Jadi gini, misalnya dia tambang batu bara di Indonesia. Indonesia itu produksi tambang batu bara gede banget. Tambang nikel. Nikel itu Indonesia itu terbesar di dunia. Yang mensuplai nikel kepada perusahaan-perusahaan di Cina yang mobil listrik itu ya dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Istok Majelis Ngopi. Sore ini kita akan bicara tentang tema data bolong rakyat yang kepotong. Ini apa ini? Ya. Bayangkan jika setiap bulan gaji Anda dipotong pajak otomatis. Tapi sementara di meja sebelah ada korporasi besar, korporasi raksasa yang bisa menyulap laporan keuangannya hingga setoran pajaknya jauh lebih kecil. Nah, hasilnya tax ratio Indonesia hanya 10% dari target yang seharusnya 15%. Ya. Jadi ada selisih 5%. Dan selisih 5% itu bisa ribuan triliun rupiah menguap. Menguap, bayangkan ya. Jadi kalau kita 200 triliun saja sudah bisa membuat gairah ekonomi kita ini sudah menggeliat ya, bagus. Nah, sore ini kita akan bongkar kenapa data negara bolong dan kenapa rakyat kecil yang justru kepotong. Pertanyaan besarnya, kenapa pajak terasa berat untuk rakyat kecil tapi enteng untuk konglomerat besar? Bersama saya sore ini Cak Agus Muhammad Maksum. Cak Agus, assalamualaikum Cak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di majelis ngopi Pak Istok, Mas Agus. Ya, Cak Agus. Langsung saja Cak Agus ya. Ya. Kenapa pajak rakyat kecil selalu dipotong otomatis, tapi korporasi besar bisa lolos begitu saja? Ya, jawabnya pendek tadi Cak Manyesti. Data negara itu bolong. Lah, maksudnya bolong itu apa ya? Ya, jadi begini. Karena saya bolong sih, sudah panen. Ya, jadi begini Cak Manyesti. Saya pernah berada dalam suatu forum resmi di Bappenas. Ya, di situ pertemuan cukup serius membahas salah satunya itu tentang pajak. Kenapa kok pajak negara Indonesia itu tax rasionya itu harusnya normal 15%, kenapa masih di bawah 10%? Ya, kan begitu. Padahal pungutan pajak itu sudah cukup memberatkan bagi rakyat kecil gitu. Tapi kenapa? Baik besarannya duduk di situ ya, itu tokoh-tokoh bangsa dan tokoh-tokoh sepuh ya yang sudah berpengalaman, dan persis di hadapan saya itu kebetulan ada namanya Pak Hadi Purnomo. Oh, mantan dirjen ya. Ya, atau panggilannya itu Pak Pung. Orang Madura. Ya. Dia mantan Dirjen Pajak.
saya kira cukup legendaris karena ada banyak inovasi-inovasi nanti yang akhirnya bisa kita gali ya. Dan juga dia mantan ketua BPK RI, jadi pemeriksa keuangan. Jadi memang ini orang cukup punya pengalaman dalam hal pajak dan dalam hal pemeriksaan keuangan. Itulah yang mengatakan data bolong. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Jadi beliau itu menjelaskan begini. Pajak di Indonesia itu modelnya adalah self assessment, bukan official assessment. Jadi Ditjen Pajak ya hanya menerima. Iya, jadi maksudnya self assessment itu begini. Pajak itu terserah kepada kita warga negara atau wajib pajak untuk lapor pajak. Nah, pada waktu lapor pajak itu terserah kita mau mengisi data terkait dengan pajak, oke, pajak itu terserah kita. Pendapatan kita berapa, lalu kemudian kekayaan kita berapa, aset kita berapa, itu terserah kita. Lalu kemudian kita serahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak mewakili negara. Lalu kemudian Direktorat Jenderal Pajak atau negara itu menerima dan kemudian tidak bisa mengkonfirmasi, mengkoreksi atau membandingkan laporan itu benar atau tidak. Jadi self assessment itu artinya ya kita sendiri yang mengisi, laporan, lapor, kemudian kita datang kepada negara melalui Dirjen Pajak dan negara dalam ini Dirjen Pajak itu nggak punya data, pembanding laporannya itu benar atau tidak. Dan yang kemudian saya agak kaget itu di situ adalah akibatnya ketika negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak itu tidak punya data pembanding, itu setelah terkumpul laporan pajak 1 tahun itu ditemukan data begini, kelompok menengah seperti kita ini yang mendapatkan gaji, lalu kemudian gaji kita itu langsung dipotong pajak, ya kan, otomatis itu sumbangannya itu 229 triliun dalam 1 tahun. Tapi kelompok orang kaya itu yang disebut sebagai konglomerat, yang sering disebut-sebut menguasai aset negara 60%, punya korporasi besar, punya tambang, nikel, batubara, minyak, HPH dan lain sebagainya, itu sumbangan pajaknya itu cuma 30 triliun. Ya, cuma separuh berapa dia? Nah, jadi padahal menurut perkiraan beliau itu harusnya sumbangan mereka itu setidaknya 600 triliun. Berarti kan seper-20. Nah, cuma seper-20. Sebentar Kak Agus. Sebenarnya mereka itu bagaimana caranya menghindari pajak? Nah, triknya mereka itu. Nah, itulah tadi yang disebut data bolong tadi itu ya. Negara tidak punya akses untuk mengetahui aktivitas bisnis mereka. Aktivitas bisnis mereka itu misalnya mereka itu menambang nikel. Yang ditambang itu 1 tahun itu berapa, atau 1 bulan ini berapa, dia jual ke luar negeri berapa, harganya berapa, keuntungannya berapa, itu nggak tahu. Itu yang dimaksud data bolong. Jadi negara itu tidak punya akses untuk memantau aktivitas bisnis mereka, yang padahal aktivitas bisnis mereka itu misalnya kebanyakan orang-orang kaya itu adalah menggali, mengeruk sumber daya alam seperti timah, nikel, batu bara, emas itu kan. Nah, itu kan harusnya terpantau karena itu kan milik negara, lalu digali, dijual, ya harusnya negara kan tahu berapa kamu mengambil, keberapa kamu jual, dan itu yang. Nah, akhirnya mereka itu punya trik untuk menghindari pajak. Yang ini yang negara perlu Cak Agus terangkan ya. Ya transfer pricing, tax haven dan lain-lain ini perlu ini. Ya, nah jadi salah satu triknya atau triks yang disebut-sebut itu populer itu namanya tadi dia, yang disebut itu transfer pricing. Nah, jadi gini,
transfer pricing ini jahat sekali, dan ini saya kira sebenarnya korupsi yang luar biasa, dan sebenarnya itu juga sudah banyak yang tahu kan. Jadi gini, misalnya dia tambang batu bara di Indonesia. Indonesia itu produksi tambang batu bara gede banget. Tambang nikel. Nikel itu Indonesia itu terbesar di dunia. Yang mensuplai nikel kepada perusahaan-perusahaan di Cina yang mobil listrik itu ya dari Indonesia. 2,2 juta ton. 2,2 juta ton metrik 2,2 juta metrik ton, ya kan? Itu dari Indonesia, itu produsen nikel terbesar. Nah, itu data resmi. Maksudnya data yang resmi ke SDM yang tidak tercatat itu melebihi itu sebenarnya, ya kan? Nah, tapi begini, praktek transfer pricing itu adalah begini. Jadi dia menambang katakanlah nikel atau batu bara di Indonesia. Dia punya PT, yang PT ini nanti punya kewajiban pajak kan. Tapi dia juga punya PT, perusahaan, anak perusahaan atau apa perusahaan ya di Singapura atau di negara lain, yang akhirnya nanti nikel atau batu bara itu dijualnya kepada perusahaan mereka sendiri, ya itu di bawah harga pasar. Contoh paling simpel begini, batu bara misalnya katakanlah harga pasar dunia itu $80, itu cuma dijual kepada perusahaan dia sendiri yang ada di Singapura itu $20. Dengan harga akhirnya laporannya rugi ya. Ya nanti kemudian kan laporannya ya cuma $20 itu kan, dan itu pun nanti kalau dihitung-hitung dengan segala operasionalnya dia bilang rugi. Nah nanti perusahaan dia yang di Singapura itu akan menjual ke luar negeri, ke Cina atau kemana itu dengan harga yang harga pasar. Uangnya masuk kepada rekening perusahaan dia yang ada di Singapura, yang di luar negeri. Sehingga kemudian keuntungannya itu masuk ke perusahaan dia yang ada di luar negeri itu. Perusahaan yang di Indonesia nanti dia laporkan rugi. Ya, semoga pejabat yang sekarang itu bisa menjangkau ke arah itu ya. Ya saya kira tahu, cuman sekarang adalah bagaimana cara menjangkaunya itu nanti yang perlu diperbaiki. Nah, dia yang kedua itu tadi itu yang Cak Mang itu sebut sebagai tax haven. Nah, tax haven itu adalah tadi itu akibat transfer pricing kan, kemudian perusahaan dia yang di Singapura itu menjual ke luar negeri dengan harga pasar. Ya kan? Nah, nanti masuknya pembayaran kepada perusahaan dia yang ada di Singapura itu. Yes. Nah, jadi uangnya parkir di sana kan? Iya. Itu pun nanti dia akan simpan di perusahaan di negara-negara yang namanya tax haven, yaitu negara yang memberikan kelonggaran pajak sangat rendah. Pajaknya rendah bahkan nol. Karena tujuan negara-negara itu adalah supaya orang-orang yang punya uang nyimpen duitnya di situ. Nyimpen duitnya di situ. Nah, nanti ada banyak tuh negara-negara tax haven itu, dan pada umumnya ini mereka-mereka ini ya yang disebut sebagai pengelola tambang itu, konglomerat yang menghindari pajak itu ya melakukan itu. Nah, mereka mencari atau memindahkan uang aset dari mengeruk sumber daya alam Indonesia itu ke negara tax haven, di mana negara itu memberikan pajak yang sangat rendah bahkan nol, ya kan? Kemudian di negara itu kerahasiaan keuangan mereka dijamin. Yes. Lalu kemudian aturan sangat longgar, aturan pendirian perusahaan di sana itu longgar, bisa hanya kantor virtual, PO Box itu bisa. Kemudian di situ juga dia diberikan proteksi hukum, gitu ya, sehingga kemudian dia sudahlah, kemudian bagi mereka seperti surga keuangan. Nah, jadi itulah ya cara-cara mereka menyimpan kekayaan, mengeruk dari rakyat, dari sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dalam undang-undang itu menjadi hak negara. Nah, lalu kemudian mereka menguasai tambang itu, dan tambang-tambang kita kan banyak dikuasai oleh personal-personal seperti ini. Lalu kemudian hasilnya
itu disimpan di negara-negara tax haven. Nah, contoh negara tax haven itu, Cak Mangesti ya, adalah negara-negara kaya. Misalnya ini saya baca ya. Jadi saya baca listnya itu ada Singapura. Ya, Singapura pasti. Singapura itu ada banyak uang orang-orang kaya kita yang disimpan di sana sebenarnya. Jadi kekayaan Singapura itu sebenarnya menampung kekayaan orang-orang konglomerat Indonesia. Kemudian Hong Kong. Nah, kemudian ada Panama. Nah, kita pernah dengarkan namanya Panama Papers. Panama Papers itu membongkar siapa orang yang menyimpan uang di sana. Dibongkar apa ya waktu itu Panama Papers itu kalau nggak salah WikiLeaks kalau nggak salah. Ya kan WikiLeaks. Ya. Jadi WikiLeaks itu membongkar sebuah Panama Papers, artinya sebuah data yang siapa yang menyimpan uang di Panama itu dan siapa saja orangnya dan berapa besarnya, dan itu kemudian menjadi skandal yang luar biasa itu. Nah, bayangin itu. Kemudian ada namanya BVI, British Virgin Island. Kemudian ada Cayman Island. Kemudian terkenal ya. Ada juga Luxembourg dan Swiss. Ya. Luxembourg dan Swiss itu lebih kepada perbankan rahasia. Jadi kalau orang punya pendapatan besar dari korupsi, misalnya ini let's say pejabat atau apalah gitu memberikan apa itu namanya kebijakan terhadap seseorang atau korporasi itu kemudian akan menghasilkan dengan kebijakannya itu pendapatan yang luar biasa besar, ya kan? Tapi memberikan memberikan fee membuat kebijakan. Nah, itu biasanya dibayarnya nggak di Indonesia, nggak cash juga nggak transfer, tapi di sana pindah buku ya. Ya, itu ada di Swiss. Ya kan gitu. Nah, dan yang begitu itu Cak Mangesti dampaknya tadi itu jawaban ribuan triliun rupiah dari penerimaan pajak itu hilang. Itu tadi itu dari situ penjelasannya. Sebentar, Cak Gus. Kita kan pernah dengar dari Pak Hadi Purnomo ya, mantan Dirjen Pajak, bahwa masalah terbesar justru ketiadaan data pembanding. Ini bisa dijelaskan, Cak? Iya, betul. Jadi kebetulan setelah pertemuan di Bappenas itu saya berguru kepada Pak Pung ini, Pak Hadi Purnomo ini ya. Saya ada 7 kali pertemuan khusus dengan beliau. Di rumah beliau, kadang-kadang habis subuh saya ke rumah beliau karena saya ada banyak menggali, karena beliau juga tertarik kepada saya karena di forum Bappenas itu saya menjadi pembicara terakhir di dalam memberikan masukan itu, dan masukan saya adalah soal data-data begini ini akan bisa diselesaikan atau solusinya adalah apabila kita memiliki kedaulatan data digital. Digitalisasi ya. Itu beliau langsung setuju, karena nanti itu di akhir cerita beliau akan menceritakan bagaimana data bolong itu bisa diselesaikan dengan data digital. Beliau itu bahkan di tahun beliau menjabat itu sekitar tahun 2001, 2002, 2003 itu sudah menggunakan satelit untuk mendapatkan data digital untuk menelusuri itu tadi. Nanti kita akan ceritakan di belakang. Jadi beliau menceritakan tadi itu ya tentang self assessment itu, wajib pajak itu terutama korporat besar itu mengisi datanya, lalu negara itu nggak punya data pembanding. Jadi misalnya nih contoh punya rumah harganya 500 juta tapi dilaporkan cuma 50 juta. Itu negara itu rugi berapa? Selain rugi nggak bisa menilai laporannya benar nggak, rumah itu harganya benar nggak cuma 50 juta. Nah gitu, nggak punya data pembanding karena data digital atau data-data tentang ini tadi itu kekayaan orang. Misalnya kalau rumah nilainya 500 juta itu kan berarti ada di sertifikat.
Nah, di sertifikat itu kan ada NJOP-nya. Itu ada di kementerian lembaga mana itu tidak terkonek dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tidak bisa Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa mengkonfirmasi. Padahal itu dengan kearifan lokal sebenarnya bisa rumah di sekitar situ, daerah situ itu harganya berapa? Iya, kalau contohnya satu ini, tapi masalahnya kan ribuan, jutaan. Jadi tentu kan nggak bisa. Nah itu kemudian tidak bisa secara otomatis gitu. Misalnya kan harusnya begitu saya melaporkan, kemudian alamat ini rumah ini, maka kemudian komputer itu kan langsung bisa mengecek karena data yang ada di sana itu loh kok nggak cocok kan gitu, ya kan? Nah itu namanya data digital tidak terkoneksi, tidak interoperability itu tidak terjadi, gitu. Jadi digitalisasi penuh ini belum jalan ya? Ya. Jadi akibatnya apa itu namanya digitalisasi yang tidak jalan itu menyebabkan negara itu rugi bisa lebih dari 1.000 triliun dalam 1 tahun. Nah, tetapi kalau semua data ini terintegrasi, jadi data ini terintegrasi kan data negara itu kan ada NIK nomor induk kependudukan, ada NPWP, ada apa itu namanya KSK, kemudian kalau kita punya perusahaan itu kan ada aktenya, ada NIB-nya, ada itu kan semuanya ada sebenarnya, tapi itu tidak terintegrasi. Kemudian data tanah, data perbankan dan lain sebagainya. Nah kalau itu terintegrasi, maka kemudian ketika wajib pajak itu terutama korporat besar ya. Kalau kayak kita itu misalnya self assessment nggak perlu diperhatikan, nggak apa-apa, paling juga berapa sih mau mengejar kita kan. Tapi kalau yang besar-besar itu kan wajib harus diketahui karena mereka itu mengeruk tambang, mengeruk ya macam-macam, itu kan negara harus tahu. Nah kalau itu terintegrasi secara digital antara pertanahan, perbankan, biaya cukai ya. Semuanya itu terintegrasi, itu sulit males ya. Iya, jadi kalau itu terjadi itu saja, maka negara itu sudah akan mendapatkan tambahan 1.000 triliun per tahun. NIK tunggal lah ya. Ya, NIK bukan, NIT, nomor induk tunggal. Kalau nomor NIK itu kan hanya nomor induk kependudukan. Tapi kalau nomor induk tunggal itu mengintegrasikan semua itu tadi. Ya. Nah, kenapa itu nggak dilakoni itu? Ya, jadi begini, single ID number atau nomor induk tunggal yang terintegrasi itu sebenarnya saya agak kaget waktu satu pagi saya datang untuk yang kesekian kalinya. Jadi saya berguru kepada beliau itu tentang pajak, keuangan dan lain sebagainya itu sampai 7 kali saya bertemu. Kenapa? Karena saya berkeinginan untuk apa yang sudah pernah beliau lakukan itu cukup mengagetkan buat saya sebagai seorang yang praktisi IT. Nah, karena dia begini, kedaulatan digital dalam istilah saya itu pernah dia lakukan, dan dengan mengintegrasikan seluruh data itu, sekarang istilahnya mungkin bisa interoperability, itu pernah beliau lakukan dengan menggunakan sebuah satelit yang beliau sebut ya, satelit ini nih, sebentar saya harus baca data ini karena data ini saya peroleh dari beliau. Itu gini, beliau ceritakan satelit yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada waktu itu adalah satelit yang pernah digunakan oleh Amerika, teknologinya ketika mengejar Saddam Hussein itu. Jadi artinya gini, ada 3 satelit, IKONOS beliau sebut, kemudian ORB View dan QuickBird. Nah, satelit ini secara simultan dipakai itu untuk memotret rumah.
memotret lahan tambang, hutan, detail sekali. Jadi kalau rumah tadi itu melaporkan harganya 50 juta, padahal harganya itu 500 juta, itu akan ketahuan. Akan ketahuan dari satelit ini. Nah, satelit ini juga pernah dipakai oleh Telkom. Nah, bayangin Telkom itu waktu itu punya tiang telepon. Iya, tiang telepon. Ya kan, tiang telepon yang kayak tiang listrik tapi kecil, hitam-hitam itu. Nah, itu kan tersebar di seluruh Indonesia. Dan itu Telkom pada waktu itu nggak tahu dia punya berapa jumlahnya dan di mana. Dia menggunakan satelit ini, dan itu kemudian bisa mengcapture dan menghitung berapa jumlah tiang itu di seluruh Indonesia, di mana koordinatnya jumlahnya berapa. Jadi itu detail sekali kan, detail sekali. Nah, satelit inilah yang beliau gunakan ya untuk mengcapture semua data-data objek pajak itu tadi yang harus dipantau itu tadi. Jadi bukan hanya rumah. Pak Cak Mangesti punya tambang nikel, punya tambang batu bara, dipantau. Sehingga kalau kemudian melaporkan, loh aktivitasnya seperti ini bisa diperkirakan, harusnya itu melaporkannya katakanlah dalam 1 bulan itu 100.000 ton, kok cuman melaporkan 10.000 ton. Nah itu bisa dipantau. Nah, jadi penggunaan teknologi digital seperti ini, ya satelit seperti ini nanti diintegrasikan dengan data perbankan, diintegrasikan dengan bea cukai, ya kan? Karena kan kemudian lapornya bea cukai berapa? Dipantau di sini itu dia melakukan aktivitas penambangan, kok kapasitasnya segini, kok dilaporkan ke bea cukai cuma segini. Nah, kan jadi nggak cocok, misalnya kayak gitu. Lalu kemudian diintegrasikan dengan data agraria pertanahan, maka permainan yang disebut dengan transfer pricing untuk nanti selanjutnya mereka melakukan tax haven itu sudah bisa dicegah. Itulah yang kemudian disebut sebagai data digital, yang kemudian saya menyebut pada waktu pertemuan di Bappenas itu, di akhir saya menjadi orang yang terakhir berbicara, yang saya sebut hal-hal seperti ini insya Allah bisa diatasi kalau kita itu berdaulat secara digital. Nah, saya menjelaskan kedaulatan digital itu salah satunya adalah itu tadi tuh yang saya sebut satelit yang dipakai oleh Telkom itu. Itulah yang kemudian Pak Hadi Purnomo pernah menggunakan ya di tahun 2003. Kenapa nggak diteruskan? Nah, itu jadi ceritanya, itulah pertanyaan saya yang saya kaget, kok bisa Bapak tahun 2003 sudah menggunakan itu, dan padahal kan sudah canggih canggih sekali. Padahal Telkom yang saya contohkan itu tadi kejadiannya baru tahun 2000-an 2020-an ini. Tapi ternyata di tahun 2003 itu beliau sudah menggunakan itu. Itulah yang kemudian dan itu informasi dari Pak Hadi sendiri. Iya, dari Pak Hadi sendiri, dan kemudian itulah yang kemudian saya kejar. Kalau Bapak sudah bisa menggunakan itu, kan harusnya praktek transfer pricing dan tax haven itu bisa dicegah. Iya Mas, masalahnya ketika saya dicopot, satelit-satelit itu juga dicopot juga. Artinya kemudian negara harusnya datanya nggak bolong jadi bolong lagi, kan gitu. Itu itu masalahnya ya. Terus banyak saya tuh membayangkan ya, kalau ternyata data digital itu sudah terintegrasi, pertanahan, perbankan, bea cukai, sampai tadi data NIP, ya, nomor induk tunggal, ya, itu bisa menaikkan penerimaan pajak sampai 1.000 triliun per tahun. Ya. Ini bukan angka yang kecil ya. Ya. Sehingga saya bayangkan kalau itu bisa menaikkan 1.000 triliun saja per tahun, rakyat kecil ini nggak dikejar-kejar pajak, didik naik pajak, didik naik pajak, didik tambah objek pajaknya. Kayak seolah-olah negara ini, para pejabat ini gak mikir nang rakyat, iya kan?
Iya. Iya, lah iya. Padahal yang begini ini kan pekerjaan besar, kenapa itu nggak dikejar gitu maksud saya itu. Iya, itulah masalah negara kita. Dan itulah mengapa kemudian kita kita bahas di sini itu. Jadi NIT yang Cak Mas disebut tadi itu, ya nomor induk tunggal itu maksudnya ya semua data-data itu kan ada dan NIK sudah ada. Kemudian sekarang ini yang terbaru ada namanya barusan dirilis kira-kira akhir bulan yang lalu, akhir Agustus atau malah September, namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Oh mantap. Iya. Jadi ini data SIA atau data NIK. SIA itu gini ya, apa itu namanya, satu sistem di Dukcapil yang mencatat nomor induk kependudukan kita. Nah, jadi itu SIA singkatannya kalau nggak salah itu Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, SIA. Yang menghasilkan NIK kita dulu ya, NIK. Kalau Cak Mangesti punya KTP ada NIK-nya. Itu kan hanya memuat profil, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Nah, data itu kemudian oleh BPS, Biro Pusat Statistik, itu ditambahi dengan data-data ekonomi. Nah, itu namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan itu nanti akan diupdate lagi datanya dengan sensus ekonomi tahun 2026. Nah, jadi ada NIK, ada apa itu namanya, ada DTSEN, kemudian ada data kita di AHU. Kalau AHU itu kan kemudian AHU itu ya pengesahan di data ini kan masih terserah di mana-mana. Nah, ini perlu diintegrasikan namanya nanti kemudian menjadi nomor induk tunggal, dan ini kemudian menjadikan negara tidak bolong. Jadi kalau saya pikir pejabat ini serius mikir atau serius komitmen kepada kita rakyat kecil itu dari apa yang dilakukan ini ya. Ya yang dipikirkan, dilakukan ya. Nah cuma ini aja terus ya, artinya dia tidak berusaha ke arah itu, mengejar para korporasi besar yang bisa menghindar seperti ini. Ini kan sebenarnya berarti kan kalau bisa menaikkan penerimaan pajak 1.000 triliun lebih per tahun, loh apa aneh sih nggak data digital ya, kedaulatan data digital itu kan sangat murah, nggak ada apa-apanya, nggak ada sekuku hitamnya. Nah, berarti kalau itu nggak dilakukan, nggak jelas ini para pejabat ini. Iya. Jadi sudah ya, ini rakyat kecil seperti kita ini kan ya ojo dianggap bodoh terus lah rakyat ini, iya kan? Wah, Cak Mangesti keras banget nih. Jadi iya. Memang kita juga orang sekolahan, orang juga gitu loh maksudnya itu. Tapi ya khawatir malah dia sih nggak mau sekolahan. Iya, jadi itulah pentingnya untuk sekali lagi saya mengatakan kedaulatan data atau kedaulatan digital itu di situ, bukan hanya soal internet, data internet untuk media sosial itu, tapi ketika kita bicara pajak itu maka kemudian praktek-praktek yang disebut transfer pricing, tax haven itu sebenarnya bisa dicegah, dan kalau itu berlaku efektif maka rakyat kecil ini nggak akan dikejar-kejar pajak yang remeh-temeh. Kenapa? Karena sebenarnya sudah mendapatkan paus, KKP apa ya itu raksasa yang gede-gede gitu loh ya. Itu seharusnya bisa dilakukan, dan teknologi, sekali lagi teknologi sangat memadai. Kenapa? Itu tadi tuh saya kaget luar biasa sebagai praktisi IT tahun 2002 2003 lu sudah menggunakan itu, dan itu bisa dilakukan gitu loh ya. Sebenarnya kan masa pegawai kecil tak sih dilakukan KPI ya kan? Ya.
harusnya kita ini rakyat ini mengawal para pejabat KPI-nya kayak apa? Ya, sebenarnya outputnya apa dari dia jabat itu kan gitu. Jadi outcome-nya apa gitu kan harusnya gitu. Ya, itu pertanyaan Cak Mangesti itu saya tanyakan juga kepada beliau. Jawabnya cukup mengagetkan Cak Mangesti. Jadi sebenarnya di tahun-tahun itu sudah ada undang-undang tentang perpajakan yang undang-undang itu mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga itu setor pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak agar kemudian Direktorat Jenderal Pajak itu punya data pembanding pada waktu khususnya para korporat besar atau konglomerat itu melapor itu tidak bolong. Tapi persoalannya ternyata undang-undang itu kan kemudian ditindaklanjuti setelah lebih teknis melalui namanya peraturan menteri. Ya. Peraturan menteri itu kemudian banyak exception-nya atau banyak diubah sehingga kemudian tidak memberikan data itu dan kemudian Direktorat Jenderal Pajak tidak mendapatkan data itu sehingga datanya bolong. Beberapa contoh ini yang dikasihkan ke saya ini ada sebenarnya ini satu kementerian kalau saya sebut itu tidak mau melakukan exception sehingga kemudian data-data itu bolong. Nah, jadi sebenarnya reformasi perpajakan agar kemudian rakyat kecil ini nggak dikejar-kejar terus, harusnya ini yang kemudian disesuaikan agar kemudian mereka yang menikmati kekayaan alam kita untuk ditambang, dijual, kemudian melakukan transfer pricing, tax haven itu bisa dicegah. Dan kemudian beban pajak itu tidak lagi dibebankan kepada rakyat kecil. Ya itu harusnya. Dinaikkan nilainya, dicarikan ditambah objek pajaknya. Ya, jadi itu tadi tuh Cak Mangesti harus ada evaluasi total terhadap permen agar kemudian mengikuti undang-undang itu dan kemudian kita penting sekali untuk ada NIT itu nomor induk tunggal sehingga kemudian targetnya itu bukan rakyat kecil. Jadi rakyat kecil itu jangan terlalu takut kalau ada perbaikan data digitalisasi untuk kita sebenarnya ya kan. Targetnya itu untuk meringankan rakyat kecil. Kita ini sudah terlalu lama ya itu artinya pemerintah penerimaan pajak kita ini seperti itu kan sudah lama ya. Itu tentu saja kan karena mesti ada kong kali kong ya. Iya itu. Jadi yang punya akses ke DPR, punya akses ke menteri, kan punya akses ke presiden. Iya kan? Jadi undang-undangnya ada, tapi peraturan turunannya ya penuh celah. Mungkin peraturan permennya ya ubus yang membuat akhirnya apa-apa tidak bisa dilaksanakan. Ya, itu ada banyak praktek itu saya diberi data ada banyak cukup praktek sehingga kemudian exception itu menjadi tidak berjalan dan yang lebih penting lagi itu adalah mereka yang disebut sebagai konglomerat, oligarki, punya korporasi besar itu punya akses kepada penyelenggara negara pada waktu itu pada sumber kekuasaan untuk kemudian jangan sampai ada undang-undang peraturan yang kemudian bisa mengintip pajak mereka, mengintip harta mereka, aset mereka, kegiatan mereka, sehingga kemudian itu tadi misalnya ada 3 satelit yang canggih di tahun 2002 itu dicopot akhirnya. Yang kreatif ya dipecat. Itu jadi kreatif untuk rakyat dipecat. Gitu maksudnya kan? Iya, jadi ini sebenarnya persoalan klasik kalau kita bicara sampai di sini nih kan, karena memang struktur demokrasi kita, politik kita itu memang oligarki itu masih mengontrol kekuasaan. Terus terang ya Agus, saya ini terima kasih kepada
Bapak Presiden yang sekarang. Saya secara itu aduh, alhamdulillah semoga Pak Prabowo Presiden kita itu terus sehat, sehat. Siapa enggak di luar negeri punya nama, kemudian ini gebrakannya betul-betul pro rakyat ya. Ya dari apa yang saya pahami, knowledge yang saya ada di stok knowledge saya ini, aduh alhamdulillah. Iya. Walaupun tentu saja nggak bisa langsung selesai dalam satu kebijakan ya. Orang maunya simpel. Masalah itu wakeh. Ya, wakeh. Jadi ya memang harus satu-satu. Masalah satu aja belum tentu langsung bisa selesai. Iya kan itu. Nah, ini yang semoga sehat, kuat ya. Jadi biar biar berbeda lah Mas. Iya. Tadi pagi itu kebetulan saya juga ngisi kajian di masjid saya itu, saya katakan kita bersyukur setidaknya 10 tahun kita punya presiden yang gak jelas omongannya. Ini presiden yang sangat waras. Bahkan 10 tahun kita ini absen dari sidang umum PBB, kali ini kemudian kita punya presiden yang sangat tegas, jelas, bahkan kemudian menggelegar pidatonya ya, serasa Bung Karno lahir lagi, dan negara-negara besar itu kemudian memberikan perhatian. Ini presiden benar-benar waras ini. Waras itu maksudnya gini ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau yang saya 10 tahun sebelumnya saya nggak merasa punya presiden. Nah itu dia. Jadi, saya rasa ini hal-hal yang seperti kita bicarakan itu mudah-mudahan sampai pada baru sekarang ini saya merasa punya presiden dan bisa menjadi agenda ya untuk diselesaikan gitu kan ya. Oke, Agus, pertanyaan terakhir ya. Ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, kalau begini terus rakyat itu harus berbuat apa? Ya, saya kira rakyat ini harus menyuarakan. Ya, jadi rakyat ini juga sudah paham, hanya saja memang menunggu kita punya pemerintah itu gampangannya begini, menjalankan konstitusi. Ya, dan konstitusi itu memberikan amanah untuk mensejahterakan rakyat. Konstitusi memberikan amanah kepada negara untuk mengelola sumber daya alam, dan itu sudah mulai dilakukan dan undang-undang kita itu punya perintah yang jelas untuk itu. Nah, jadi rakyat ini bersuara keras mendorong agar pemerintahan Pak Prabowo, pemerintahan yang baru ini kan, yang alhamdulillah kita lepas dari 10 tahun dari pemerintahan yang saya kira suara-suara kayak begini nggak pernah didengar. Ya, mudah-mudahan ini bisa didengar, dan saya kira kita sudah melihat tadi seperti Cak Mangesti tanda-tandanya bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mulai akan diterapkan, walaupun tentu saja ini akan menghadapi banyak tantangan. Sudah jelas. Saya kira itu. Jadi amanah konstitusi ini sudah mulai dijalankan. Iya, dan saya kira kemudian kita wajib mengambil posisi sebagai rakyat untuk ikut serta dalam kemudian konteks pelaksanaan konstitusi itu. Misalnya konstitusi itu kan menjadikan koperasi sebagai sokok guru. Minimal Agus, kita masing-masing itu ya sempatkanlah berdoa untuk pemimpin kita. Betul. Sempatkan berdoa untuk pemimpin kita ini ya. Oke. Itulah Pak Istok Majelis Ngopi kali ini ya, kita belajar bahwa masalah pajak Indonesia bukan karena rakyat malas bayar, Agus ya. Justru rakyat kecil rajin karena langsung dipotong. Yang pandai bersembunyi adalah kelompok super kaya dan korporasi besar. Solusinya
bukan menambah PPN tapi menutup kebocoran Ah, data betul. dengan satelit, digitalisasi dan keberanian politik. Betul. Insya Allah Presiden kita ini memiliki keberanian itu bagus. Ya kita doakan, kita dorong, dan kita suarakan. Kita harus masing-masing ini ya sempatlah berdoa. Karena kalau pemimpin kita benar ya, akhirnya kita ini juga merasakan gitu terus ya. Ayo ngopi sambil berpikir, diskusi sambil mencari solusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih status atas ilmunya, atas informasinya. Ya, diskusi kita sore ini luar biasa bagus. Ya, kita dapat pencerahan yang luar biasa. Tapi jangan berhenti di sini. Ayo kita teruskan episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.